Saat ini bisa dibilang pertempuran di Onigashima sudah berakhir karena sudah tidak ada lagi aliansi bajak laut Kaido yang tersisa. Satu-satunya kartu as yang tersisa tinggal Kaido. Tinggal menunggu waktu sekitar 3 atau 4 chapter saja sebelum Kaido dikalahkan Luffy, dan Kaido mungkin akan benar-benar mengeluarkan seluruh kekuatannya, termasuk kemampuan Awakening Naga Shenlong. Lalu setelah Kaido dikalahkan, apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Luffy dan semua pihak aliansinya akan merayakan hari kemerdekaan dengan berpesta pora, dan setelahnya dia akan pamit untuk melanjutkan perjalanan menuju kota atau kerajaan lain? Jika pola semacam itu masih terus diulang-ulang oleh Oda, cerita One Piece tentu tidak akan selesai-selesai, sehingga kemungkinan besar pola semacam itu sudah cukup digunakan sampai arc Wano saja. Apalagi Oda sudah berencana untuk segera menamatkan cerita One Piece dalam beberapa tahun ke depan. Kalau Oda tidak ingin segera mengakhiri cerita One Piece setelah arc Wano, mungkin Luffy akan mampir ke Elbaf sebelum masuk ke arc terakhir. Tapi karena Oda ingin segera mengakhiri ceritanya, maka setelah arc Wano selesai, Luffy dan kawan-kawan tidak akan pamit untuk berlayar menuju Elbaf, seperti yang para penggemar harapkan. Yang ada justru benang merah yang menghubungkan arc Wano dengan pertempuran besar melawan pemerintah dunia. Sejauh ini para Gorosei belum mengetahui kalau agen CPO yang mereka tugaskan untuk mencegah Awakening Luffy telah gagal. Dengan sisa satu agen CP0 yang masih sehat di Wano, tinggal menunggu waktu saja sampai informasi soal kebangkitan buah iblis Nika milik Luffy sampai ke Gorosei. Ketika belum bangkit saja para Gorosei sudah kelihatan panik. Bagaimana jadinya kalau mereka tahu kalau Nika sudah bangkit? Mereka kemungkinan besar akan benar-benar menyerahkan seluruh kekuatan tempurnya untuk menghabisi Luffy sebelum Nika memimpin revolusi besar-besaran seperti yang sudah diramalkan. Pemerintah dunia yang sudah mengincar buah iblis Nika sejak ratusan tahun yang lalu akan mengirimkan kekuatan tempur terkuat mereka ke Wano. 2 admiral mungkin akan dikirim untuk memimpin pasukan besar angkatan laut dan pemerintah dunia. Admiral Green Bull dan Kizaru sepertinya akan menjadi pilihan utama mereka. Kemudian seperti yang sudah-sudah, angkatan laut akan mengangkut dan menjebloskan para bajak laut yang sudah Luffy kalahkan ke penjara Impel Down. Karena jika mereka tidak datang di akhir arc Wano, Kaido dan Big Mom akan tetap bebas dan memiliki kesempatan untuk berkuasa lagi di negeri samurai tersebut. Sementara itu saat pasukan sapu bersih yang dipimpin oleh Admiral memasuki negeri Wano, saat itulah kekuatan paling mengerikan dari buah iblis Nika Luffy kembali diperlihatkan. Kekuatan tersebut tentu jauh lebih mengerikan ketimbang yang pernah ditunjukkan Luffy saat mengalahkan Kaido. Kekuatan yang bisa membuat orang-orang yang pernah menjadi musuh mau bertarung bersama di sisinya. Dengan kata lain, pertempuran di Wano masih akan terus berlanjut meskipun Kaido dan Big Mom sudah resmi dikalahkan. Namun komposisi pasukannya agak sedikit berbeda dalam pertempuran lanjutan tersebut. Kaido dan Big Mom pada akhirnya justru akan bertarung di sisi Luffy untuk menghadapi angkatan laut dan pemerintah dunia. Dengan terkonsentrasinya kekuatan angkatan laut di pertempuran Wano, maka akan terbuka celah bagi pasukan revolusioner atau kelompok bajak laut Kurohige untuk menyerbu Mariejoa, sehingga akan terungkap di One Piece 1045 kalau pertempuran puncak akan terjadi di 2 tempat, yaitu di Wano dan Mariejoa.